SMKIT Insan Mulia mengadakan Becoming Teacherpreneur Workshop and Coach dengan tema 7 langkah sukses dalam pendidikan, karir, dan bisnis. Gus Haji Reza M. Syarif menjadi narasumber utama dalam workshop ini. Beliau adalah pembicara, seniman, dan konsultan. Ia juga merupakan motivator muslim yang mengkhususkan diri pada transformasi SDM dan perusahaan berbasis MAHA Model Quality atau MMQ dan Solver Agung Human Genetic Potential Export. Acara ini bertempat di SMKIT Insan Mulia, Jati Keramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, 29 Maret 2022. Berikut liputannya. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Sekarang kita momen yang luar biasa nih, bisa berjumpa dengan mentor kita, motivator kita, founder Grounded Mentorship, ya, yang tidak asing lagi. Saya sejak dulu penggemar beliau. Beliau pernah mengantongi rekor muri ya, motivasi 24 jam nonstop. Wah, luar biasa ya. Terus beliau juga memberikan motivasi-motivasi ke seluruh negeri ini. Dan kali ini kita berjumpa langsung dengan Gus Reza. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sehat Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Gus ya, kita bisa berjumpa nih walaupun kondisi masih PPKM ya. Gus, tadi kan menyampaikan tentang becoming teacherpreneur dan 7 langkah sukses dalam pendidikan, karir, dan bisnis. Itu apa maksudnya guru-guru itu nanti diajarkan berbisnis kok? Ya. Gus. Terima kasih. Kenapa istilah teacherpreneur ini kita jadikan sebagai satu ikon? Karena faktanya di lapangan mengatakan bahwa guru sebagai fungsi dan frontliner ujung tombak dalam sebuah pendidikan belum mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang layak dari pihak pelaksana pendidikan. Padahal jatuh bangunnya sebuah pendidikan itu sangat tergantung daripada peran dan fungsi guru. Tetapi kita juga harus menyadari kondisi bahwa tidak semua sekolah mampu memberikan apresiasi, kompensasi profesional yang layak untuk guru. Sehingga kita harus mencari jalan tengah atau terobosan, breakthrough. Apa itu? Yaitu mencoba mengangkat sebuah ikon teacherpreneur. Jadi gabungan dua kata teacher dan entrepreneur. Artinya fungsi dia sebagai guru tidak hilang, tetapi di saat dia di kelas, di luar kelas, dia bisa mengembangkan bakat dan potensi bisnisnya di luar kelas. Sehingga insya Allah bisa tersubsidi dari apa yang mereka belum dapatkan, akan bisa disubsidi dari pengembangan bisnis yang dia lakukan. Tentu saja nanti ada satu pelatihan-pelatihannya. Jadi guru itu jadi multi talent ya Gus ya? Bukan multi talent, jadi mencoba untuk memperluas dan memperlebar peran dan fungsinya. Bukan sebagai seorang pendidik saja, tapi juga sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneurnya dalam bidang apa saja kira-kira, Gus? Ya, tentu saja entrepreneur di sini yang masih ada korelasinya dengan pendidikan. Misalnya, bagaimana mereka bisa menyiapkan media belajar. Tapi media belajarnya bukan semata-mata hanya sekedar disampaikan di kelas, tapi ini bisa menjadi komersial. Mereka bisa mengakses media ini dengan membayar sejumlah biaya tertentu misal seperti itu, atau mereka bisa menjadi satu endorser dari sebuah produk pendidikan misalnya. Bisa juga dia mengembangkan satu alat peraga. Banyak yang bisa dikembangkan, insya Allah. Memberdayakan orang tua murid juga. Oh gitu ya. Jadi kreativitasnya terbangun gitu. Iya, insya Allah. Gus, ya. Oke, seberapa penting sih Gus dalam pendidikan itu orang guru yang memiliki talent sebagai entrepreneur dengan guru yang hanya fokusnya ngajar saja? Iya. Bicara pendidikan berarti peran adalah guru. Guru itu akan menciptakan kualitas lulusan kan? Iya. Nah, sementara kita lihat lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi tidak semuanya terserap di pasar. Ada yang belum siap kerja. Sehingga kita harus menjadi salah satu solusi untuk mereka. Jangan sampai terjadi open unemployment. Jadi maksudnya pengangguran terbuka, penganggur intelek. Jadi jangan sampai mereka sudah mengenyam pendidikan tinggi, tapi setelah di lapangan mereka nggak bisa berkarya secara nyata di masyarakat. Nah ini kesenjangan ini yang kita coba tutupi. Di mana letaknya? Saya melihat
ada satu kata yang bisa mewakili ini semua. Karena apa yang diajarkan di sekolah sudah lengkap. Ngajarnya udah, melatihnya sudah, mengarahkannya sudah. Tapi ada satu yang belum. Pembinaan. Itu yang disebut dengan mentorship. Oleh karena itu, kami menyarankan agar sebuah sekolah, apapun jenis sekolah itu, bisa mengintegrasikan antara apa yang diajarkan di kelas dengan yang ada di lapangan. Itu jembatannya adalah mentorship. Yang disebut link and match itu ada di mentorship sebenarnya. Link and match ya dengan Ada di mentorship. dunia industri juga dengan dunia usaha gitu. Betul. Ya. Dan guru sebagai mediatornya, Iya, dia sebagai mentornya. mentornya. Kita mendidik dia sebagai mentor, nanti dia bisa turunkan kepada siswa. Siswa ini lebih siap menghadapi dunia kerja ataupun menghadapi dunia bisnis. Artinya guru dengan potensi seperti ini pun akan jadi guru yang berkualitas, yang akan jadi favorit bagi. Satu itu. Yang kedua adalah dia juga bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang punya kemandirian finansial. Tidak lagi menggantungkan kepada yayasan, tidak lagi menggantungkan pada sekolah. Oh, nanti kalau gitu yayasan yang khawatir kehilangan guru ini. Kan ada ikat kontrak. Oh gitu. Jadi ada satu usulan juga buat kami bahwa bisnis itu akan abadi ketika mereka punya wakaf. Betul nggak? Betul, betul. Maka nanti konsep kita, bagaimana seluruh pengajar, seluruh shareholder yang ada di sekolah itu memiliki wakaf. Dan wakaf ini akan terjadi ketika yang bersangkutan itu sudah pensiun atau tutup usia. Itu kesepakatannya. Contoh, disepakati baru keluar santunan untuk warisannya dan wakafnya itu kalau sudah mencapai 10 tahun. Sebelum 10 tahun dia keluar, ya maaf, hangus. Nah, ini bikin kesepakatan sehingga insya Allah akan membuat satu daya tarik tersendiri buat mereka. Insya Allah itu. Masya Allah. Jadi Belum ada loh. juga nih. Kalau ini diterapkan ini akan pertama di Indonesia mungkin. Satu-satunya sekolah yang menerapkan ya konsep wakaf kepada guru-gurunya. Masya Allah. Iya, jadi guru juga semangat, yayasan juga semangat untuk Iya. mengembangkan bisnis dan pendidikan ini ya, Gus ya. Ya. Baik Gus, pesan untuk masyarakat nih Gus tentang terutama untuk para guru atau dosen yang memang tadi masalahnya di finansial dan juga kurangnya penghargaan. Seperti apa supaya mereka bisa memiliki bargaining position yang lebih Ya. tinggi lagi di masyarakat. 3 poin aja yang saya mau sampaikan. Besi kalau didekatkan dengan magnet pasti yang akan mendekat adalah besi. Kalau ibarat besi itu adalah uang, magnet adalah kita. Kalau kita sudah menjadi manusia yang berkualitas magnet, duit ngikut. Iya, Nah. ngejar ya. Ya, berarti kita nggak usah ngejar duit, tapi kita jadilah magnet supaya duit itu ngejar kita. Itu satu. Jadi tugas kita adalah memagnetkan diri. Nah, si mentorship itu tugasnya memagnetkan kita supaya bisa mendapatkan potensi-potensi finansial. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah penting, apa yang kita kerjakan di dunia ini kalau bisa mempunyai dampak kepada kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Sekarang kita punya rupiah, kita punya popularitas, kita punya posisi, tapi semua itu gak laku di akhirat. Iya, benar. Yang laku adalah pahala. Nah, bagaimana caranya semasa kita masih hidup itu kita menabung pahala. Yang pahala ini tidak bisa hanya sekedar saat kita hidup. Tapi setelah kita mati pun tetap jalan ini pahala. Cuma satu, wakaf, nggak ada yang lain. Cuma wakaf. Wakaf ini pahala yang mengalir terus sampai nanti akhir zaman. Insya Allah. Maka siapapun Anda termasuk guru, sisihkan di antara rezeki Anda untuk bisa menjadi pemilik wakaf. Karena itu bisa menyamakan kita. Anda sukses di dunia, belum tentu sukses di akhirat. Tapi kalau wakaf, insya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, if you want to be success, follow the success person. Kalau Anda mau sukses, caranya gampang kok. Ikutin aja orang yang sudah sukses. Dan si mentor ini adalah orang yang dijadikan sebagai portofolio orang yang sukses. Insya Allah percepatannya ya akan jadi lebih maksimal. Yaitu dengan 2 senjata. Yang pertama adalah upgrade aset, yang kedua leverage omset. Tingkatkan aset dan ledakan omset. Masya Allah, Insya keren Allah. banget nih Kos. Ininya nih, konsepnya nih ya. Segera bisa terwujud mudah-mudahan di Amin, amin. dan mulai dari SMKIT Insan Mulia. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua. Amin. Ya, dengan berusaha untuk mewakafkan ya harta yang kita miliki sebagai jalan utama Amin. untuk mendapatkan pahala yang berkesinambungan. Apalagi seorang guru, ilmunya juga sudah menjadi ilmu yang bermanfaat, akan terus mengalir walaupun sudah wafat. Baik, terima kasih Gus, Sama. sukses selalu. Amin. Ya, dan bangun SDM Indonesia lebih baik.
Baik, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Sekarang kita bersama Ketua Yayasan SMKIT Insan Mulia, yaitu Kiai Haji Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kiai sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan acara tadi bagus banget nih, dihadiri oleh Gus Reza dan timnya ya. Nah, dan teacher-teacher tadi termotivasi. Ya. Kira-kira bagaimana nih kesan dari yayasan, akankah menindaklanjuti ke depannya? Iya pasti Pak, ini kita akan follow up dan guru-guru kita nanti akan masuk kelas mentorship ya. Nanti guru-guru kita akan di-training langsung oleh Gus Reja agar mereka meningkat kemampuan mengajarnya, tidak hanya mengajar tapi juga timbul jiwa entrepreneurnya. Gitu. Wah, artinya sudah menyiapkan program ini ya? Kita sudah komitmen dengan Gus Reja, dengan timnya, ada juga di situ Solper Agung, yang insya Allah akan mentraining dan juga mensupport serta nanti mentorship yang berlanjutan, ya, supaya apa yang tadi disampaikan itu tidak hanya dalam bentuk tataran teori tapi aplikatif gitu, Oke. diterapkan di sini insya Allah gitu, untuk kemajuan SMK IT Insan Mulia. Oke, ke depannya punya harapan seperti apa, Pak? Apakah meningkatkan ke jenjang berikutnya ke perguruan tinggi misalnya? Iya, kita memang sudah ada visi ke sana Oh, ya. sudah Tapi yang ada. jelas kita fokus di SMK dulu supaya SMK ini ya lebih meningkat dari sisi kualitas gurunya, juga kualitas para alumninya. Jadi nanti alumni-alumni kita itu tidak hanya punya mental sebagai seorang pekerja, tapi juga punya mental sebagai pebisnis gitu. Iya. Kan dari pemerintah itu ada apa namanya itu BMW. BMW itu artinya alumni SMK itu harus mampu bisa bekerja ya. Atau M-nya melanjutkan ke jenjang berikutnya kuliah. Nah, W-nya itu mampu berwirausaha gitu. iya. Nah, dengan mentorship ya dengan nanti Gus Jaya ini, insya Allah itu bisa semua kita lampaui gitu, bisa kita capai gitu. Artinya nanti lulusan-lulusan ini selain punya kemampuan potensi akademik yang bagus, juga punya penghasilan yang bagus karena dari kemampuan wirausahanya gitu ya, Pak Kiai. Iya, bahkan tadi kata Gus Eja belum lulus aja kelas 2 kita targetkan mereka sudah punya bisnis gitu. Sehingga orang tuanya itu akan bangga gitu. Anak kelas 2 udah punya bisnis sendiri dan mampu mandiri, bahkan bisa bayar SPP sendiri gitu. Wah, iya. Ah, Jadi gitu. orang Itu kan tuanya rindu. jarang sekolah kayak gitu, ya kan? Jarang, betul. Jarang gitu. Dan nanti kalau orang tua ini memang ini benar-benar jadi kenyataan, saya yakin akan berbondong-bondong anak sekolah di sini. Karena belum ada satu sekolah yang seperti itu. Yang saya tahu ya belum ada, kecuali ada di IDN, ada SMK IDN seperti itu ya, sudah ada. Yang di apa namanya? Yang di Bogor, Jonggol ya. Ya, dia juga konsepnya mirip-mirip seperti itu. Ya, cuman beliau fokus di IT ya gitu. Baik, Iya. mudah-mudahan sukses Pak Iya. Kiai ya. Iya. Amin, 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 amin. SMKIT Insan Mulia menjadi SMKIT percontohan di Kota Bekasi. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id, sekarang kita bersama seorang ginekolog yaitu Solver Agung. Yes. Assalamualaikum, Kos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kos tadi menyampaikan tentang peran genetika dalam kehidupan. Seperti apa sih, Coach? Ya, jadi bagaimanapun setiap kita terlahir memiliki bakat dan potensi, dan kalau memang itu bisa dimaksimalkan, kita temukan dan kita maksimalkan, itu akan menjadi yang sangat terbaik untuk kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi insya Allah. Dalam konteks secara kita memahami apa yang menjadi genetika kita dan kita kembangkan dalam kehidupan. Jadi itu penting sekali. Karena apa tuh, Coach? Setiap manusia punya Yes. beda-beda potensi gitu, Coach ya. Betul, jadi setiap kita memiliki satu genetika karakter tersendiri yang itu perlu kita temukan. Artinya bahwa dalam konsep hidup ini masing-masing kita kan berbeda. Nah, bagi kita dalam proses interaksi itu kita perlu menemukan apa yang menjadi genetika karakter kita untuk bisa memaksimalkan peran kita dalam kehidupan ini. Entah itu nanti menjadi seorang yang di dalam profesional, karir, atau bahkan di dunia pendidikan sendiri, ini akan sangat proven. Karena bagi seorang guru itu penting memahami bagaimana genetika karakter dari setiap individu daripada siswa-siswi itu sendiri.
Cara mengetahuinya seperti apa, Coach? Ada dua pendekatan di dalam kehidupan ini, ya, dalam aktivitas kita dalam mengenali bakat atau potensi, yaitu dengan menggunakan ada pendekatan psikometrik dan juga biometrik. Nah, tapi karena concern saya adalah di sisi biometrik, ini yang lebih powerful karena dia memiliki sebuah tingkat reliabilitas yang cukup tinggi, yang itu akan bisa menjadikan ya peserta didik kita menjadi peserta didik yang sangat hebat dan juga memiliki peluang untuk bisa menjadi mental juara dan juga pemenang. Ada berapa sih, Coach, ini apa tadi? Secara genetika Secara potensinya. genetikanya itu? Kalau dalam konteks secara genetikologi di dalam sistem genetik personality-nya ada 5 yang kita biasa sering kenal dengan ada tipe sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Tetapi itu adalah satu bagian saja dari sekitar 4 potensi yang kita bisa pahami, yaitu bicara tentang gender intelligent, kemudian genetic personality, ada lagi brain capacity, dan juga blood type, golongan darah. Itu juga merupakan bagian daripada genetika potensi seseorang. Oh, jadi yang dites golongan darahnya. Golongan darah dites, kemudian kapasitas otak bisa menggunakan IQ, kemudian ada biometrik fingerprint berupa Stephen, dan kemudian ada memahami terkait dengan gender, beda laki dan perempuan. Itu juga bagian daripada genetika potensi. Oke, kalau menurut Coach nih, sekarang pendidikan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, apa sih yang kurang perlu dibenahi, Coach? Ya, jadi sebenarnya satu poin yang mendasar adalah bahwa di setiap kita di dalam kehidupan, baik di sekolah maupun di rumah tangga ataupun dimanapun, kita tidak memahami individu tersebut. Nah, ini isu besarnya. Dan kami hadir untuk bisa membantu setiap siapapun di dalam kehidupan ini, baik itu para guru, pendidik, atau bahkan juga di rumah sebagai orang tua, itu memahami apa yang menjadi fundamental, yaitu genetika karakter atau potensinya, untuk bisa dikembangkan dan bagaimana kemudian berinteraksi sesuai dengan kecenderungan khasnya mereka. Maka ini menjawab kepada apa yang biasa sering disebut, yaitu memanusiakan manusia. Nah, nanti setelah dites nih, misalnya masih kecil dites, dia ada potensi berubah nggak di... Secara riset kami sudah kami lakukan, dia tidak ada perubahan. Jadi cukup 1 kali tes saja seumur hidup. Oh, gitu. Nah, secara genetika, assessment, ya, dan itu akan mampu kemudian memberikan banyak sekali informasi terkait dengan apa yang menjadi kepribadian daripada seseorang tersebut atau individu tersebut. Oh, karena konsepnya sidik Ya, jari itu betul. tidak pernah berubah ya dari Betul. lahir ya? Secara biometrik fingerprintnya itu tidak berubah, betul sekali. Oh gitu ya, jadi selama ini kita kurang tahu nih, kurang paham tentang bagaimana mengenal potensi anak ya, bahkan betul. potensi diri kita sendiri. Betul. Seringkali akhirnya jadi jalan ke sana ke sini Betul. mencari jalan sendiri ya. Kita sebut dengan untuk anak coba-coba kan. Ah, gitu. untuk anak Nah, coba-coba. kita tidak mau hal itu terjadi. Dan ini juga bisa menjadi sebuah peluang besar untuk siapapun yang concern terhadap kepemimpinan. Karena bagaimanapun kepemimpinan itu juga merupakan bawaan sejak kita lahir. Kita tuh punya peluang untuk menjadi seorang pemimpin hebat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita menemukan gaya kepemimpinan kita sesuai dengan genetika kita. Nah, gitu ini ya. yang Jadi penting buat kita maksimalkan. banyak sekali manfaatnya. Betul ya. sekali, banyak sekali manfaatnya untuk kedepannya. Oke, jadi selama ini ketika pengetahuan harus dipaksakan semua harus bisa, harus sama rata, itu salah ya, Coach ya? Tidak ada yang salah, hanya kalau kita kemudian bisa mendekatkan itu, ya metode itu pada apa yang menjadi genetika karakternya, itu akan bisa jadi maksimal. Oh gitu. Jadi sesuai dengan potensi akan lebih cepat gitu betul ya? sekali. Oke. Ibarat ikan, dia punya kemampuan berenang, kemudian dia diberikan lautan, danau ataupun sungai, sehingga bisa menjadi sangat hebat sekali dalam berenang. Karena potensinya Secara alamiahnya adalah berenang. Itu dia. Oh gitu ya. Oke, Coach, keren sekali Siap. nih pencerahannya nih. Siap, dengan senang hati. Stephen ya. Ya, Stephen. diantaranya adalah menggunakan pendekatan Stephen tadi. Nah, kalau mau ngetes nih gimana caranya? Menghubungi kemana, Coach? Bisa nanti menghubungi kami di tim kami di 0817 606 0205. Sekali lagi saya ulang 0817 606 0205. Atau bisa searching di Google, nama saya itu adalah Solver Agung. Ya, sebagai seorang genetikolog. Jadi nanti akan ketemu dengan kontak personnya insya Allah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Solver Agung. Siap. Pantesan nama Solver berarti. Ya. Memberikan solusi. Memberi solusi. Oke, baik. Luar Terima kasih biasa. sekali lagi Pak Baik. Linov dari Fakta Integritas. Baik. Bersama kami sudah ada peserta yang tadi ikut acara training Becoming Teacher Entrepreneur. Kita langsung tanya-tanya bagaimana kesan beliau ya. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Roro, Bu Roro. Bu Roro ikut acara training ini ya, Bu ya? Ya. Oke, gimana Bu kesannya, Bu? alhamdulillah luar biasa.
memberikan banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak hal-hal baru yang selama ini kita tahu sebagai guru biasanya cukup ngajar di kelas, tapi ternyata bisa kita melakukan hal yang lebih dengan mengikuti training ini. Seperti itu. Jadi dapat pencerahan ya, ternyata Iya. guru bukan sekedar ngajar ya. Iya, Luar biasa. kan menurut saya ini bagus sekali untuk pengembangan sekolah, apalagi SMK. Seperti kalau SMK itu kan memang nantinya harus bisa membuat sebuah produk yaitu SDM yang langsung bisa bekerja. Nah, kalau gurunya itu ikut ini bisa menjadi mentor untuk siswanya akan ikut. Oke, Itu menurut Ibu saya sih. ngajar di mana Bu? Saya pernah ngajar di SMK Mm-mm. di Pasuruan, Jawa Timur selama 28 tahun. Tapi saya off dari ngajar, tapi tetap di praktisi pendidikan yang tetap berkaitan Bergelut dengan di bidang sekolah-sekolah pendidikan juga. ya Bu ya. Ibu dari Jawa Timur ya? Yap. Wih, jauh-jauh sekali datang ke Bekasi nih. Karena apa nih? Karena ilmu yang ingin saya dapatkan, karena saya sering sekali mengikuti trainingnya Gus Reza, walaupun tidak secara langsung, Oh, gitu. hanya lewat Fan-nya Langsung. Gus Reza ya. lewat linknya Gus Reza. Tapi menurut saya menarik sekali, makanya kepingin ketemu langsung ikut trainingnya beliau. Wah, setelah tahu bagaimana secara tatap muka ketemu beliau, gimana Bu kesannya? Sulit diceritakan. Wes. Beliau orangnya ketika memberikan training enak. Kita asik mendengarkan tadi berapa jam ya? Tapi Berapa jam tapi nggak terasa ya, nggak ada iya. yang ngantuk, semuanya konsentrasi penuh ya, luar biasa. Baik Bu, saran Ibu nih untuk masyarakat, terutama para pengajar nih, supaya apa, sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Reza. Kalau untuk para pengajar ya, untuk para guru, guru itu kan sosok yang katanya orang Jawa harus digugu dan ditiru gitu ya. Iya, digugu Karena harus dan digugu ditiru. dan ditiru, maka dia akan ditiru oleh siswanya. Kalau gurunya nggak rajin menambah pengetahuan, bagaimana mungkin siswanya menambah pengetahuan? Kalau Oh, gurunya iya. tidak punya nilai lebih, bagaimana mungkin siswanya punya nilai lebih? Dan apa ya? Kalau gurunya istilahnya ingin membuat siswanya itu bagus, maka dia juga harus bagus, karena guru itu adalah chef. Itu yang disampaikan tadi oleh Gus Reza, chef atau semacam analoginya seperti koki ya. Kita punya restoran bagus, punya sarprasnya bagus semuanya, tapi kalau chefnya nggak mau melakukan sesuatu tidak berkualitas, maka juga nggak akan Oh gitu punya ya. produk yang bagus. Iya iya. Jadi Tapi kalau chefnya ini bagus, seminimal apapun sarana prasarana, seperti apapun produk, bahan, maka akan menjadi produk yang berkualitas. oh, iya. Nah, itu gurunya harus menambah pengetahuan terus. Oke, jadi guru harus ada terus lagi. upgrade Ya, skill upgrade. dan kemampuannya. Ya, betul. Terutama tadi yang disampaikan oleh Gus Reza ya, bukan sekedar mengajar, tapi sampai mendidik, Ada sampai membina gitu ya. Membina, mendidik. Jadi mentoring. Baik, terima kasih